Ya, teman-teman, kita mulai lagi menindaklanjuti emiten punya teman-teman ya. Tapi sebelumnya IHSG kita terlewat teman-teman ya kemarin ya karena kegagalan sistem teman-teman ya. Jadi sistemnya lagi diperbaiki teman-teman. Jadi ya udahlah besok aja lah saya bilang untuk ngebahas IHSG-nya. Ya udah hari ini kita bahas teman-teman ya. Oke, IHSG kita di 870 ya, 8370,44 atau minus 2 poin, 0,02%. Masih bertengger di angka 8 ribuan ya, masih bertahan di MA 10-nya. Terus transaksi 19,5 triliun, cukup bagus teman-teman ya. Cuman ini transaksi foreign memang mungkin karena weekend ya, jadi cenderung kecil ya 4,5 triliun dan sell-nya juga 4,5 triliun. Tapi per hari ini minus 56,7 miliar ya. Sedikit teman-teman untuk net sell-nya ya. Kalau kita gabungkan dari mulai minggu kemarin ya, 439 miliar si foreign masuk, cuman ini ada 772 miliar ya si foreign keluar, jadi lebih banyak pengeluarannya untuk minggu ini. Kalau kita gabungkan dari mulai minggu kemarin ya, dari mulai tanggal 1 dari bulan November lah, teman semenjak awal November ya. Foreign itu sudah ngambil 3,8 triliun dan keluar 878. Artinya di bulan ini cenderung masih foreign masih net buy teman-teman ya, masih banyak belinya lah daripada pengeluaran. Jadi masih cenderung bagus ya. Mudah-mudahan terus bertahan di angka lebih dari 8.000 ya, mungkin akhir tahun apakah bisa ke 8.500 atau malah ke 9.000 itu akan lebih baik lagi. Berarti cenderung emiten-emiten yang berfundamental baik mungkin sudah mulai di-up kembali ya di bulan-bulan ini. Terus emiten-emiten ketokohan juga terutama Mr. PP teman-teman ya, mungkin sama Pani mungkin teman-teman ya, tokoh Pani ya. Karena Pani kan ada Raigisu juga ya di harga 15.000. Nah, mungkin itu mungkin menjadikan emiten-emiten yang berdasar patokan sudah mulai di-up kembali ya. Beberapa emiten pun sudah mulai diakumulasi lagi sama foreign. Oke teman-teman ya, langsung aja ke BBRI. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video yang sebagian tidak manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas emiten teman-teman sendiri gitu kan. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan subscribe juga luar biasa. Terima kasih selama ini yang lama dan yang baru juga luar biasa ya. Dan yang telah mendoakan saya, teman-teman sehat-sehat terus di rumah bersama keluarga. Jaga keluarga teman-teman ya, dengan kesehatannya ya. Cukupkan gizinya teman-teman. Baik teman-teman, terus yang telah berdonate ya, yang berupa super tank, makasih ya selama ini memberikan super tank kepada update saham ID. Mudah-mudahan apa yang diberikan berlimpah ruah ya, digantikan dengan kebermanfaatan dan dibalikan lagi kepada teman-teman semuanya. Baik, BBRI sudah mau bikin support nih teman-teman ya. Jadi kalau dia berhasil nanti masuk lagi ke MA 200 dan sudah bertengger lagi di MA 10-nya, nah ini menjadi supportnya nanti teman-teman ya. Kalau sudah mulai ada pantulan dan cenderung bertahan di MA 20 ya, masih bertahan deh di MA 20-nya. Tanda penurunan jangan sampai dilewati, cenderung kurang bagus lah teman. Terlalu dalam lah gitu ya. Dan per hari ini poin sudah mulai masuk kembali 62,49 miliar. Keren ya. Poin sudah masuk lagi kembali dan bandar lokal pun sudah ikut-ikutan masuk ya 114,5 ribu lot. Ada si MG teman sudah mulai masuk ya. Nah MG lumayan nih teman kalau di emiten BBRI, si BK juga lumayan lah teman. Walaupun si BK hari ini ada pengeluaran ya, cenderung dia keluar ya yang makan si AK ya. Si AK emang broker yang saya sukain teman-teman. AK YU itu saya sukain. Sama BB nih. Kalau untuk di foreign AK YU BB-nya BB lokal tapi foreignnya. Tapi kalau BB lokal juga saya suka teman-teman. Kalau CC saya suka dengan foreignnya. Jadi ini sudah mulai berkumpul dengan baik ya. Pada tinggal satu lagi si BB sini ini. Oke teman-teman ya, untuk BBRI sudah mulai agak mendapatkan angin segar teman-teman. Kenapa? Sudah mulai menghadap ke depan. Nah, tinggal satu kali dorongan lagi dan break di area 4060
Saya pikir MA 200 sudah mulai bisa dikeataskan walaupun sedikit, itu pertanda dia mau up ya. Mudah-mudahan nih, kembali lagi ke jalurnya. Ini belum, dikatakan akan kembali pada jalurnya, teman kalau belum dia itu melewati MA 10-nya lagi ya. Ini masih konfirmasi karena MA 200 kan masih di atas nih, harus di-break kembali teman-teman. Saya pikir kalau sudah mulai bikin support ya, dan nanti kalau sudah mulai break, nah tandanya dia akan up teman-teman. Mudah-mudahan tidak dijebol lagi ya. Karena baru supportnya baru di sini aja ya. Di sini bukan support, ini hanya tanda penurunan aja. Nanti harus bikin support dulu biar enak teman-teman. Jadi kita ngukurin secara teknikal enak. Smart money pun berkumpul dengan baik ya. Ini hijaunya bagus banget ya. Jadi secara teori suku bandar foreign, bandar lokal sama smart money sudah ngumpul nih. Makanya kalau ada di sini XL, XC teman-teman ya, ataupun OD gitu ya, CC lokal gitu ya, berkumpul, nah berarti sebagian daripada mereka itu ada smart money gitu. Oke, sudah mulai mau diangkat ke jalur nilainya lagi teman-teman, cuma kemarin gak kuat ya, 2 kali ini gak kuat nyampe ke MA 200-nya. Cuman secara terlihat jelas ya MA 200 sudah mulai menghadap ke depan ya, sudah mulai bagus. Lanjut teman-teman ya ke BBNI. BBNI juga bagus nggak sekarang? Masih bertahan nggak MA 200? Ya, masih keren, masih bertahan. Dan tanda penurunan belum dijebol ya, baru disentuh-sentuh aja nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting dia sudah mulai berjalan terus di atas MA 200 dan di atas MA 20. Butuh break aja ke MA 100 lagi, biarkan dia berjalan di atas jalurnya. Kalau sudah ngebreak area 4550 sama di angka 4600, saya pikir sudah saatnya dia menunjukkan tajinya. MA 200 sudah bisa menghadap ke atas teman-teman. Walaupun hari ini ada pembuangan 9,4 miliar ya, tapi tidak terlihat jelas si bandar lokal pun atau si foreign pun menjual terlalu signifikan gitu ya. Dibandingkan dengan pengambilannya, lebih banyak pengambilannya didukung dengan smart money. Saya pikir mudah-mudahan minggu ini ada kenaikan, minimal break lah minggu ini teman-teman, minimal ke angka 4540 deh break ya dengan body ya, jangan sama shadow, minimal situ ya, biar nanti terlihat jelas MA 200 nya menghadap ke atas. Oke, sudah mulai masih bagus BMRI teman ya, BBNI, BMRI sekarang coba cek. BMRI kita cek ya, BMRI belum bisa nih teman-teman ya, belum bisa mengebreak MA 200 nya, masih di bawah MA 200, potensi penurunan masih ada, tetapi kalau secara keseluruhan ya 3 BUMN hampir sama teman-teman, hampir kompak menaiknya itu ya, semuanya masih ditahan di MA 20 nya ya. Kalau ini butuh break MA 200 aja teman-teman, berarti ke level 4970 ya. Dan hari ini keren 162,1 miliar, foreign sudah semua mulai masuk ya. Bandar lokal pun ikutan, ada AZ ya sudah mulai masuk juga. Di sini si BK teman-teman sama si BB ya. Karena saya suka dengan si BB-nya nih, JP juga bagus teman-teman. AK juga sudah mulai masuk walaupun sedikit. Di sini si BK, saya pikir kalau besok ada shadow-shadow dikit atas ataupun bawah itu kerjaan dia teman-teman ya. Kalau mereka kan ngambil 85 miliar teman-teman ya. Jadi kalau dia ngambil satu tick aja kan lumayan teman-teman ya. Mereka cenderung memang tradingnya itu trading kecil teman-teman, tapi dengan jumlah lot yang ataupun jumlah nominal yang sangat besar sekali, itu kan memungkinkan dia juga dapat keuntungannya lumayan nih. Harus berupaya untuk menembus BMRI ini ke MA2, belum tenang aja teman-teman kalau belum melewati MA200 ya. Mereka harus melakukan break ya. Mudah-mudahan sih minggu ini sudah mulai di MA200-nya ya, walaupun nanti MA200 masih menuju ke bawah. Tapi kalau sudah mulai dijebol ke target cost, saya pikir harus mulai ke atas lagi teman-teman. Didukung dengan smart money yang bagus juga ya, si BMRI ini hijau juga sudah mulai bagus, royo-royo banget. Saya pikir untuk di break bisa lah teman-teman, kalau sudah melihat penguatannya. Mudah-mudahan tidak ada berita-berita negatif ya. Lanjut ke si plat biru. Ini yang tidak mau turun daripada harga tengahnya. Downtrend pun masih ditahan aja di atas MA, di atas harga tengah ya. Kita cek deh. BCC mau coba apa sih? Ya, teman-teman masih bertahan kan di harga tengah ke atas. Mau dia nggak mau, dia mau dibilang harga murah. Mau di harga premium mulu gitu ya. Kemarin sudah mulai mencoba MA 200, tapi MA 200 masih menuju ke bawah. Tanda penurunannya sedikit belum dilalui. Nah ini ada kendala yang lumayan agak tinggi juga, jangan sampai lewat satu tick pun ya, satu tick pun. Minimal dia ditahan satu tick di bawah alasnya teman-teman, menjadikan si BBCA ini masih baik-baik aja. Selama masih ditahan di situ masih baik-baik aja.
Terlebih lagi kalau di break teman-teman ya area 8825 atau nanti ke angka 8975 ya. Saya pikir MA 200 sudah mulai menghadap ke depannya. Ini ada ketidakmampuan si MA 200 itu sama MA 10 ya nih. Dibelokkan kembali teman-teman. Tapi walaupun begini teman-teman, walaupun posisi sideways 3 hari ini ternyata poinnya sudah ngambil kembali 149,8 miliar. Terlihat jelas ya UBBAK yang bagus teman-teman yang ngambilnya ya yang besarnya, BK cenderung di bawahnya. Tapi broker 3 ini cenderung bagus. Ya, mudah besok bisa di harga ya, minimal bisa ke level 8675 dulu deh. Lebih sedikit aja teman, cenderung ya akan bagus ya. Oke, didukung dengan smart money dan Bana lokal pun sudah mulai masuk kembali. Saya pikir untuk kenaikan itu akan bagus teman, ketimbang waktu kenaikan di sini gitu kan. Hanya sementara aja ya. Kalau sekarang sudah menembus MA, sudah mulai mencobalah menembus MA 200 ya. Yang terpenting itu nanti kalau teman-teman kalau ingin beli ketika uptrend, masuk dulu ke MA 200. Kalau MA 200 sudah menghadap ke atas, sudah teman-teman tinggal lanjutin aja. Teman-teman mau naik, contohnya turun 3, ngambil lagi. Teman-teman turun 3 tik, 4 tik. Sorry, tunggu turun 3 candle, 4 candle, teman-teman masuk aja di situ. Nanti ada 1%, 2%, udah. Jualan di situ tak scalping pelan-pelan teman-teman ya. Ketika si BBRI turun, BBRI jatuh dengan 3 candle teman-teman ya, atau 4 ataupun dia minimal 3 sih, 3 sampai 4 candle ya udah masuk lagi. Asal catatannya MA 200 berada di bawah, artinya itu masih uptrend teman-teman. Terlebih lagi nanti kalau memang betul-betul si porennya sudah mulai hijau terus ya selama sebulan atau 2 bulan penuh, dia hijau cenderung bagus ya. Smart money pun didukung, saya pikir bisa ngebreak lah teman-teman ya. Bukan minggu ini ngebreak ya. Udah pertengahan bulan nih bro gitu. Cepet dong, situ kan mau pada liburan katanya kan, Desember mereka pada liburan teman-teman ya. Semoga nanti bisa dipiara sama barang lokal ya. Bumi, nah sekarang masuk ke pembahasan punya teman kita ya, semuanya nih Bumi. Bumi dari Bro Anton ya. Bumi sekarang lagi gonjang-ganjing ya. Bumi gonjang-ganjing. Dari Bro Julianto Lianu ya. Bahas Kobex, soalnya Kobex mau dalam saham bagus, masuk dalam saham bagus. Oh, masuk ke dalam saham bagus. Free float-nya kecil di publik hanya 10%. Jadi dia cepat naik. Beda sama Bumi dan Inet, butuh puluhan juta lot naik karena kepemilikan Kobex ke perusahaan besar dan masuk cuman butuh memicu ada aksi korporasi saja untuk buat harga saham naik. Oke, nanti kita bahas Kobex ya teman-teman. Kobex. Dari Bro Anton lagi nih, Bumi gonjang-ganjing udah belum keburu meledak kalau udah jangka panjang 2 tahun bisa nggak ya? Teman-teman kalau mau ngehold 2 tahun ya. Nah, teman-teman sanggup nggak nahannya ketika naik turun lagi? Teman-teman punya harga di angka 115, tiba-tiba diangkat ke 165, terus turun ke angka 130. Cuman untung berapa poin tuh teman? Sekitar 20 poin. Sanggup nggak nahan seperti itu? Saya tanya dulu sama teman-teman kalau mau tahan seperti itu, nah teman-teman silahkan gitu kan. Tapi kalau teman-teman tiba-tiba sudah naik di sini, tiba-tiba turun ke sini, jual udah swing pendek aja teman-teman ya. Kalau teman-teman pingin emiten yang 2 tahun, 3 tahun, lebih baik carilah emiten yang masuk ke LQ45 aja teman-teman. Tapi yang masih di bawah teman-teman, jangan sampai yang sudah di up gitu kan. Model sekarang 4 bank ini kan masih di bawah teman-teman ya. Kalau pengen 2 tahun 3 tahun, kalau sekarang itu siklus di bawah teman-teman ya. Kalau kayak 4 bank itu masih siklus di bawah teman. Jadi untuk 2 tahun 3 tahun itu masih posisi minimal buat 1 tahun deh, 1 tahun ke depan pun BMRI sama BBNI, BBCA itu teman, cenderung dia akan memulai lagi nanti untuk menghadapi harga akan memicu ke harga pucuk teman-teman ya. Yang saya pikirkan itu teman-teman, karena beberapa bank itu kan tetap BBRI ya. BBRI itu biasanya suka mendapatkan pucuk yang baru teman-teman ya. Makanya untuk tahan 1 tahun ke depan itu BMRI masih kuat teman-teman untuk mencapai harga pucuk terbaru. Kalau Bumi teman-teman harus siap dengan penurunannya gitu kan. Karena penurunan dia sesuai dengan keinginan bandarnya aja, naik turun naik turun. Kalau BMRI kan turun terus, tapi nanti kalau naik nanjak teman, dikit lagi nanjak. Maka lagi BBRI 4 bank ini kan lagi bikin support dulu nih ya. Support pertama sudah dilalui, tinggal bikin support kedua kan. Nah, ini kan beberapa kali bikin support nih. Ini kan supportnya contoh bawah nih, support 1 ya, support 2,
support 3 nih bikin stop support 4 nih ya. Nah, teman-teman ketika di support 4, teman-teman kira-kira bisa nahan nggak? Ketika dia turun sampai ke level 164. Nah, ya perkiraan turun itu bukan berikan biasanya dia itu resist yang di sini nih, teman-teman ya. Suka menjadikan jadi support nanti ke depannya ya. Nah, selagi dia turun sampai ke MA10, MA20 itu masih posisi aman. Nah, sekarang teman-teman punya harga di mana gitu kan kalau mau nyimpen gitu kan. Karena pasti ada koreksiannya, teman-teman emiten seperti pasti ada koreksiannya. Nah, sekarang itu prediksi koreksi sampai level MA10. Walaupun ada penurunan di sini kan. Nah, MA10 sampai MA20 nih. Berarti MA20 kan satu tik di dasar ini, teman-teman. Yang suka saya perkirakan ini asal mau dia kalau dia mau naik, cenderung dia akan ditahan di candle panjang satu tik maksimalnya itu. Ya kalau bagus sih 2 tik sampai di sini gitu kan. Sampai level resist yang di sini yang di angka 164. Nah, bila mana dijebolkan bisa sampai ke level 1 tik di bawah alas harga candle panjang ini. Teman-teman sanggup menahannya. Kalau sanggup lanjutkan, teman-teman ya. Kenapa lanjutkan? Perhatikan bumi. Bumi itu lebih tadi saya baca berita buat ada bikin surat hutang lagi bumi itu. Bumi itu masih ada potensi kenaikan bisa ke level 312 sampai ke level 500-an teman-teman ya. Cuman kemarin kuat nggak nahannya, gitu aja dari saya teman-teman ya. Kalau untuk kenaikan 1 tahun ke depannya masih ada potensi ke level 500. Karena sudah diberikan ini. Ya sudah diberi nih Aresin 215 ini sudah diberi. Nanti akan targetnya ke angka 300-an. Ini untuk mencapai ke 300-an teman-teman ya. Karena sekarang itu bumi itu lagi dibikin berita-berita positif teman-teman ya. Dari mulai akuisisi perusahaan apa, tambang yang menjadi emas atau sama tembaga, teman-teman. Terus dia mau bikin surat hutang buat apa beli perusahaan apa gitu teman-teman ya. Perusahaan emas atau apa gitu ya. Tambang emas gitu kalau sama beli tambang emas lagi deh teman-teman ya. Nah, itu dibikin berita supaya itu bahkan di IDX itu teman-teman coba cek di IDX teman-teman ya. Mereka itu cenderung memberikan berita-berita positif gitu teman-teman ya. Kalau sekarang posisi masih posisi uptrend ya, bahkan nanti kalau turun teman-teman ke level sini masih aman. Ke level 200 itu masih aman. Kenapa? Karena masih ditahan di kanal panjang ini. Ya. Nah, kalau teman-teman pengen scalpingan pendek, cek 15 menitan posisinya di mana. Nah, berarti kan area penurunan bisa level sini nantinya di satu tiknya, berarti 196 teman-teman ya. Posisi MA200 kan berada di bawah, artinya masih pada potensi kenaikan. Selagi dia tidak dijebol area 191, itu posisi uptrend teman-teman ya. Makanya kalau dia mau naik untuk 15 menitan, dipastikan dia akan cenderung satu tik di atas support ini. Pasti dipantulkan kalau mau naik ya. Tapi kalau cenderung turun pasti dipasin dulu teman-teman. Pasin dulu baru ke bawah gitu ya. Tapi kalau masih ditahan satu tik aja teman-teman, cenderung dia akan up kembali ya. Karena saya melihat MA200 lagi menuju ke atas teman-teman. Nah, begitu ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi kalau mau jangka panjang silahkan aja. Masih ada potensi ke angka 500, bahkan nanti break 500 bisa ke angka break 300 ya bisa ke angka 500-an. Nah, karena kan lagi lumayan di berita bagus positif-positif lah teman-teman. Kalau mereka kan suka bisa bagi bandar teman-teman, mereka hanya jualan, mereka ngambil terus jualan lagi. Maka ini mereka juga ngambil jualan gitu teman. Nanti sampai dia bikin yang namanya support teman-teman. Ini kan support 1, support 2 kan udah sampai support 4 kan sekarang kan. Nah, ini sekarang lagi proses untuk support 4-nya. Jadi kalaupun turun nggak jadi masalah. Yang terbagusnya itu turun di level 206 sampai ke level 198. Tetapi kalau dia terpaksa turun ke MA10-nya, MA20 masih posisi aman yang tadi saya bilang itu ya. Nah, posisi bandar lokal itu masih ada di dalam. Perhatikan bandar lokal dari sejak support pun dia terus ngambil keluar wajar dia ya. Ngambil lagi markup harga lagi dia keluar lagi. Bandar foreign pun sama, bahkan bandar foreign ngambil terus keluar dalam. Nanti masuk lagi, keluar lagi karena mereka bukan seorang investor. Mereka itu adalah seorang pedagang saham. Yang namanya dagang kalau sudah untung pasti dijual. Mereka modalnya besar, teman-teman ya dengan keuntungan 1%, 2% juga sudah luar biasa, teman-teman. Sini cece yang masuk, tapi si AK sama si BK keluar. Biarin aja, teman nggak jadi masalah. Yang penting target saya sudah tercapai di sini 244 ya. Dengan apa? Dengan shadow, tapi belum akan saya hapus ya. Kenapa? Karena ini kalau dia tidak sampai di break berarti sampai sini aja, teman-teman. Tapi kalau di break lagi, fake dia akan melanjutkan ke level lebih tinggi lagi. Saya belum ngasih tanda lagi.
Sampai sini aja dulu. Nanti kalau sudah sampai sini di break dengan body, kasih kabar saya, teman-teman. Karena kalau berdasarkan fundamental, cuman 115 aja. Tapi kalau berdasarkan PE ratio, 0. Artinya negatif, EPS-nya negatif, teman-teman itu ya. Jadi murni yang menggerakkan adalah seorang bandar. Kalau bandar punya apa? Kebebasan harga. Oke teman-teman ya, bandar lokal masih ada di dalam, foreign juga masih ada di dalam, belum keluar semuanya. Walaupun hari ini ada 237,6 miliar ya foreign keluar. Tetapi kalau melihat pengambilannya masih lebih banyak pengambilannya, artinya belum jualan sepenuhnya. Biarkan mereka turun ataupun koreksi, kalau yang paling aman di angka 196 ya. Tetapi kalau terpaksa dia turun sampai MA10, MA20 masih posisi terjaga dengan baik dengan candlenya dan dengan MA. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Yang penting fokus terhadap target. Makanya saya tidak akan memberikan target berikutnya ketika ini belum ke break ya. Karena di sini saya pikir di sini nanti yang jadi titik teman-teman, titik break dia akan up ya. Oke, teman-teman. Untuk si bumi seperti itu ya. Ini pasti masih bagus prospeknya, masih digoreng teman-teman berita-berita positifnya ya. Lanjut ke emiten Goto ya. Goto. SoftBank mengusulkan teman-teman ya. Mengusulkan apa coba nih? Pecat katanya ceweknya. Gitu teman beritanya begitu ya, pecat ceweknya. Karena dialah yang menghalangi bergabungnya antara Goto sama Grab begitu teman beritanya gitu ya, biar asik aja. Saya bilang kan dari awal saya membahas Goto, dari awal teman-teman kalau punya tahu saham Gocapan, Goto itu tiap hari ada beritanya teman-teman ya. Jadi Goto kalau nggak ada berita nggak asik teman-teman ya. Begitulah Goto teman-teman ya. Baik. Gasdor 88 bersyukur nyangkut 7 bulan udah saya cut loss di saham Goto di harga 66. Cut loss dalam keadaan untung atau rugi teman-teman ya. Mudah-mudahan untung ya. Request Goto katanya baik. Demo VID bahas Goto sempat 70 tapi balik ke 65, nggak balik lagi teman-teman ya. Itu meninggalkan gap teman Goto ini. Meninggal gap. Tapi ini masih posisi aman, gap aman ya. Yang bahaya itu di sini gap sini. Dia cenderung terbuka lebar teman-teman ya. Nah, sudah sekarang itu sudah melampaui MA 200. Saya bedakan tanda kenaikannya ya. Perhatikan MA 200 teman-teman. Masih menuju ke bawah. Nah, ini dia belum bikin yang namanya support teman-teman ya. Ini baru tangga kenaikannya aja. Dia belum support karena biasanya kalau support itu dibentuk ketika dia sudah mulai menembus MA10, menembus MA20. Nah, pas baliknya lagi dia menembus lagi MA20, 10-nya lagi. Nah, itu supportnya teman-teman ya. Berarti yang di bawah itu adalah support. Nah, ini baru sini supportnya di angka 54. Jadi kalau di support baru support pertama ini bukannya hanya tangga kecil aja teman-teman ya. Nah, biasanya support seperti ini nih, support nih, turun dulu, naik kan. Nah, ini di support teman-teman di sini nih. Nah, ketika dia mau turun lagi, tidak kuat kan di level sininya, tidak ada pantulan, maka dia di bawah support di sini nih. Saya kayak kasih contoh deh teman-teman. Nah, ini support-support yang seperti ini teman-teman. Nah, ini banyak supportnya nih. Naik teman-teman, mereka naik ya. Nah, turun kan. Terus ada MA10 lagi kan masuk lagi. Nah, ini supportnya di sini. Naik lagi kan teman-teman ya. Nah, supportnya di sini. Karena satu tidak melewati ini dan cenderung ada MA10-nya yang dilewati. Naik lagi, support lagi. Cuma di sini kan hampir dijebol nih. Nah, jadi support lagi kan di sini support. Nah, pas di sini kan melengkung terus, masih bagus. Posisinya masih di MA10-nya lagi. Nah, mulai dijebol lah, dijebol sekali ya. Udah turun, kan ini supportnya. Tiba-tiba kalau ini MA10-nya di sini supportnya kan. Nah, ini kan dijebol sekali karena kan ini tanggal 9 kan, April nih, April, masih ingat kan April? Ya. Masih ingat tanggal 8 tanggal 9 April kan, dia punya PR gap. Nah ini dia melewati ini, sedap teman-teman support ini dilewati. Dia tidak mau mantul lagi, jadilah downtrend ya. Ya kan, setiap supportnya dilewatin, udah bikin support lagi di sini kan, tidak jadi dilewat lagi supportnya. Nah begitu teman, itu support namanya teman-teman. Oke, nama gue saya suka bilang ini step by stepnya dan support terkecilnya teman-teman ya. Jadi ini belum bikin support yang kedua teman, dia harus bisa melewati dulu MA kalau pengen support ya, biar kuat itu cenderung untuk nguji teman-teman. Makanya sebenarnya kalau level ke sini pun masih posisi bagus loh teman-teman ya. Kenapa? Contohnya di sini turunnya ke level sini nih, 56 contohnya gitu ya. Nih, satu titik aja di sini teman-teman, 55 ya. Itu masih tidak jebol support tuh teman-teman ya.
Artinya masih posisi dia itu masih posisi baik-baik aja gitu. Asal jangan dijebolkan area 54-nya. Baru jebol support teman-teman ya. Nah, ini si Goto ini belum bikin support, mudah-mudahan sih ini naik lagi teman-teman ya. Nanti mungkin bikin supportnya di MA 200 deh gitu ya. Karena posisi MA sebelum lagi menuju ke atas ya, walaupun ya badan lokal sama Sipon lagi jual dulu nih berapa hari ini ya. 3 hari ini jual dulu. Tapi kalau kita ukur pengambilan badan lokal sama Sipon ini masih bagus ya. Nih BB tapi sudah masuk ya, 2, juta lot untuk di porennya, BKJ sudah mulai masuk, ada LG juga. SS terus bagus teman saya SS nih, ngambil lagi. SS mana SS? Keluar ya SS ya. SS sudah ngambil lagi teman. Mudah-mudahan ada besok ada dorongan ya hari Senin ya. Jadi dia si Goto ini belum bikin support teman-teman ya, baru bikin tanda penurunan aja nih. Makanya antara tanda penurunan sama support itu cenderung kalau melewati tanda penurunannya oke, karena memang PR-nya gitu. Karena paling sini bikin gap juga gitu. Jadi sisi Goto ini belum bikin support ya. Dia cenderung masih uptrend ya. Cuman kalau belum menembus MA 200 belum dikatakan uptrend sebenarnya teman-teman ya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Positif tinggi kalau saya teman sampai ke 88 minimal di sini ya. Ini target saya 88. Kalau sudah mencapai 88, MA 200 sudah dipastikan menghadap ke atas lah teman-teman. Sekarang juga sudah mulai didorong kan. Sudah mau menghadap ke depan. Apalagi tanda kenaikan sudah dipertinggi sama dia. Di angka berapa ini tanda kenaikan? 69 ya. Nah, ini dari targetnya sini ya. Bagi teman-teman yang mau target lebih dekat lagi bisa di situ ya, teman-teman untuk targetnya. Tapi target saya 88 diam ya dengan body. Cenderung kalau 88 diam 88 tidak ditebus dengan body dia akan turun kembali. Tapi kalau sudah sangat ditebus sama body saya pikir saatnya dia untuk ke lebih tinggi lagi. Maka akan jualan di harga 100 ke atas. Nah, teman begitu ya. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya untuk Goto ya. Masih posisi trennya ada. Tren naik lah bukan tren up. Sama aja naik sama up ya. Tapi untuk tren naiknya atau tren jangka panjang naiknya belum terjadi karena MA 200 masih belum ditembus dengan body dan cenderung berdiam diri gitu di MA 200-nya. Ini masih ada potensi penurunan ya ketika MA 200 masih menuju ke bawah. Makanya harus di break nih kata 74-nya gitu kan. Oke, teman-teman ya, lanjut ada Mang, teman-teman, Mang. Ini Mang juga suka ada kata sifatnya nih, semua teman-teman kita suka panggil Mang, Mang, gimana Mang? Katanya gitu ya. Oke, nggak apa-apa, teman-teman ya. Mang tuh mau tanya Cepero hari Jumat katanya. Cepero udah masuk belum Cepero ya? Cepero perasaan sering dibahas teman-teman Cepero. Berapa kali dibahas ya? Dari Atnitia Soraya ya 9513. Chen sama Mang. Nah, Mangnya saya bahas, Chennya saya taruh ya. Nah, Chen juga sudah mulai masuk ya di pembahasan. Mang dari ala Mufasa ya, ala Mufasa nih ya. Cepero nanti kita itu ya, kita bahas ya. Baru kemarin kan dibahas ya. Oke, Mang. Nah, posisi Mang ini mau bikin yang namanya support nih, teman-teman ya. Ini kan tidak terjadi support nih ya, tidak terjadi support ya. Nah, support pendek lah bilang saya support pendek ya. Ini sebenarnya MA2 masih berada di bawah candle, teman lagi menuju ke bawah kan. Yang bagus lagi hari ini apa teman-teman ya? Bandar lokal sudah ngambil 29,8 ribu lot. Di sini terdeteksi kan banyak XL ya, YP yang beli ya. Tapi di sini ada MG, LG, teman-teman walaupun sedikit gitu ya. Ada DR ya. Nah, di bagian YP teman-teman ya. Ini kan ngambil besar banget. Berarti disinyalir di sini itu ada yang namanya di CXL nih teman-teman. Ada yang namanya bandar foreign, bandar daripada Amang ini ya. Saya pikir CXL sudah mulai nyaru, saya bilang jadi bandar. Jadi sekarang kita sudah tidak bisa mengetahui lagi kalau tidak dideteksi gitu teman-teman. Kalau di sini kan terdeteksi teman-teman di sini. Terdeteksi sebagai bandar. Ada bagian lah gitu ya. Soalnya pengambilannya kan lumayan 29.000 lot ya. Kalau kita gabungkan aja LG, MG, YPDR kan tidak sampai 29.000 ya. Sedangkan sini terdeteksinya 29.000 berarti di bagian daripada XL sebagiannya bukan daripada retail aja. Ternyata ada bagian bandar juga. Kalau Poren itu sudah ngambil sejak tanggal 29 September tuh teman. Nyicil Poren aja teman-teman ya. Jadi dibuang sama bandar lokal pun diambil sama Poren. Terlebih lagi sekarang bandar lokal sama si Poren cenderung ngambil.
Cuman ada kurang baiknya si Foreign ini, dia tidak ngambil secara signifikan dan per hari ada transaksi. Nah, jadi sini sebagai Foreign sebagai tempelan aja gitu kan. Ada beberapa hari ompong nih tuh ompong-ompongnya. Seperti apa? Seperti retail aja yang hanya average seperti itu aja teman-teman ya. Yang biasanya yang bagus itu sebenarnya teman-teman ya, kalau dia sebagai foreignnya suatu emiten gitu ya. Nah, tiap hari harus ada transaksi, mau jual mau beli yang penting ada transaksi. Posisinya sekarang itu bandarnya musiman ya, CC musiman gitu ya teman-teman ya. Nah, tinggal bagus nih CC sudah mulai masuk hari ini, kita cek deh mudah-mudahan si CC sih yang jadi bandar musimannya gitu ya. Bisa jadi seperti itu gitu kan. Atau kita benar si CC teman-teman ya. CC lah yang ngambil sebarangnya ketika di bawah ini teman-teman. Nah, biasanya kalau si CC itu ya punya prinsipnya itu ngambil barang, maaf harga dan jualan. Nah, mudah-mudahan terjadi di mana. Nah, sekarang sudah mulai masuk nih, sudah mulai bagus teman-teman ya. Dia sudah mulai bagus masuk ke MA 10-nya, cenderung ditahan di MA 2 tah. Ini teman-teman ya. Dia kan harus ada yang namanya kuncian MA2. Apa itu kuncian MA? Jadi ketika si candle MA10 menembus candle kan berada di tengah, di tengah-tengah kali dalam candle gitu ya. Nah, dia harus ada satu candle yang menyatakan dia mau kecil mau besar teman. Dia sudah terlihat jelas ujung daripada MA-nya, MA10-nya. Kalau mengujung ke depan cenderung masih tahap 50-50 gitu ya. Tapi sudah mulai bagus teman-teman ya. Tapi kalau sudah menghadap ke atas, teman-teman, nah itu saatnya dia uptrend kembali. Nah, ini tanda kenaikan di bawah dulu tanda kenaikan satu tik aja. Tanda kenaikan berapa nih? Di 60 ya, berarti harus 61 teman dijebol. 61 sejebol teman. Kalau nggak 61 ya cenderung dia akan turun kembali ya. Karena setiap tanda kenaikan bila tidak mau ditembus dengan body, cenderung dia akan turun kembali. Posisi MA2 soalnya masih lagi posisi turun teman-teman. Makanya target simak jangan jauh-jauh dulu ya. Pertama bisa teman-teman ke tanda kenaikan yang di 60 atau nanti ke angka 68. Nah, pas di 68 diuji apakah bisa di break atau hanya sama shadow aja. Kalau sama shadow aja berarti akan melanjutkan penurunan karena ada ketidaksanggupan dia menyentuh harga tertinggi sebelumnya. Sedangkan posisi support itu sudah mulai dijebol. Nah, ini sekarang kalau support terkecilnya ya maksudnya. Ini support terkecilnya. Nanti bila mana dia bikin support lagi, ya di sini area-nya berarti bagus. Berarti dia ditahan di MA 200-nya. Tinggal membelokkan aja MA 200-nya teman-teman dengan cara seperti apa ya harus di break teman-teman area kenaikan minimal ke angka 73. Jadi dia biasa mengarahkan MA 200-nya masih berada di bawah kanan dan menuju ke atas. Kita cek untuk Mang posisi di mana. Nah, posisi Mang itu baru bangkit teman-teman baru bangkit dari harga murah bangetnya gitu ya. Langsung dia koreksi dulu. Ini milik bandar aman kalau milik bandar teman-teman bisa dia bawa ke atas lagi nih. Cuman tunggu waktu aja dia sudah bikin lengkungan nanti targetnya bila break area 86 saya pikir ke level 111 itu akan terjadi. Asal harus break dulu ya area sini. Oke teman-teman ya, ini area berikannya nih 94 teman-teman. Ini targetnya di sini di angka 116. Oke, untuk bank sudah mulai bagus, tinggal tunggu kuncian MA-nya aja, biarkan MA suruh menghadap ke atas. Bandar lokal sama Sipar sudah mulai masuk, bandar lokalnya disinyalir dengan si Excel teman-teman, si XC ya. Si XC sudah ada bandar lokalnya teman, sudah mulai bagus berarti teman-teman. Oke teman-teman ya, si CC pun sudah mulai masuk di sini, sudah mulai bagus lah, sudah akumulasi. Apalagi si poin akumulasi dan kondisi pun sekarang masih dari tengah ke bawah kok teman-teman. Cenderung masih di kisaran murahnya lah. Itu bukan mencari pucuk, kalau pucuk kan di sini posisi ini sama di sini. Pucuk itu dikategorikan pucuk teman-teman ya. Apabila dari tengah ke atas, ya itu kan mahal harga mahalnya. Kalau masih dari tengah ke bawah bukan pucuk lah teman-teman. Pucuknya pucuk kecil ya, pucuk gitu teman-teman kecil gitu ya. Ya teman-teman ya, untuk sementara gitu dulu Mang, tunggu dulu konfirmasi MA10-nya menghadap ke atas ya. Karena saya melihat potensi penurunan masih ada ketika MA2 masih menuju ke bawah. Ini gap yang sangat lebar ditutup bagus ya. Dia berupaya untuk bikin support teman-teman. Nah, begitu teman-teman ya, untuk Simang sementara gitu dulu ya. Kita pindah ke emiten yang lain. Ada emiten PGO, teman-teman, PGO. PGO udah dibahas teman-teman tanggal berapa ya? Bikin ini apa ini? CPRO ya. PGO itu udah dibahas, kita lihat tanggal. PGO itu dibahas tanggal 13, teman-teman, 23 berarti 2 hari yang lalu ya, sudah dibahas sebenarnya nggak apa-apa teman-teman ya.
Kita baca dulu komentarnya. Dari Leani Mei 5528, bahas PGO yang semakin nyungsep katanya. Makasih sama-sama, betul. Dari Ricky Mubarok ya. Mau nanya PGO di harga berapa beli ya? Nah, beli teman-teman. Beli itu teman-teman kalau beli ya, kalau dari saya tidak akan menunjukkan harga, tapi saya akan menunjukkan kepada teman-teman belilah ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah, begitu MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Trend up-nya ini sudah mulai mau patah. Dan sudah patah, teman-teman. Kemarin sudah mau patah di sini kan. Tinggal butuh membelokkan aja MA200-nya ini, teman-teman ya. Kenapa? Karena kan MA200 masih menuju ke atas. Nah, biasanya memang seorang badar suka ya sedikit-sedikit keselewat dikit, teman-teman ya. Nah, emang kecenderungan bandar seperti itu. Di break dulu teman-teman ya. Itu saatnya pada cut loss kan. Makanya nanti kalau mau ngambil tunggu dulu. Ini kan harga berdasarkan harga wajar PR ratio kan cenderung masih mahal nih, 1.100 ya. Tapi kalau berdasarkan rumus PBP masih di angka 1.200-an kan. Tapi kan sudah lewat sudah ke 1.800 teman-teman ya. Bahkan 1.400 pun sudah dilewatin. Artinya sekarang lagi turun dulu. Lebih baik teman-teman yang nyangkut di atas sabar dulu. Sabar dulu ya, sabar dulu untuk ngambil, tunggu MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ya, itu soalnya ini tanda penurunan masih terjadi teman-teman ya. Bisa ke level 1075. Nah, saya bikin lagi tanda kenaikannya, ada gap kecil teman-teman di situ. Itu tanda kenaikan teman-teman. Yang suka saya bilang kan, semakin banyak tanda kenaikan, semakin bagus untuk teman-teman meriksa. Tahap pertama, oh dilewati, tapi MA10 masih menghadap ke bawah. Oke, jangan ngambil dulu tuh. Karena potensi masih ada penurunan. MA10 sudah mulai di bawah karena sudah agak jauh dikit, tapi si MA200 masih menuju ke bawah. Nah, itu berarti ada kenaikan tapi sementara. Nah, model ini kenaikan sementara apabila terjadi kenaikan. Kenapa? Karena saya melihat kenaikan sementara apabila MA10 masih menghadap ke bawah. Ketika di break nih ke level 1250 contohnya gitu ya. Tapi kan sudah melewati dua tanda kenaikan katanya. Nah, lihat MA10-nya. Bila tetap patokan MA10 teman-teman ya. Bila mana MA10 masih menghadap ke bawah walaupun sudah di break masih ada potensi penurunan. Terlebih lagi biasanya ditandain dengan support terpendeknya, mereka support terpendek nih ya. Nah, ini kan support nih, teman-teman sudah bikin support nih. Ya, tapi dijebol kan. Nah, berarti kan harga terendah sebelumnya dijebol berarti posisi turun. Nah, ini harga terendah dijebol juga, harga terendah dijebol juga. Nah, bila mana ada kenaikan lagi, kan terjadi support lagi di sini teman-teman ya. Nah, bila tidak mau break ke harga tertinggi sebelumnya, akan turun. Nah, bila mana turun melewati ini lagi, nanti terjadi penurunan namanya downtrend teman-teman ya. Nah, biasa kalau mau naik, dia akan melewati harga tertinggi sebelumnya. Boleh sini nih. Ketika mau naik, tapi tidak sanggup kan melewati harga 15 lagi kan. Cenderung dibawa turunkan beberapa kali mau dicoba sampai 4 kali ya. Ya udahlah turunin lagi. Dia berupaya lagi nih. Kita kasih tanda lagi kenaikan. Nah, di level mana nih? Harusnya di sini ada kenaikan satu nih, teman-teman. Nah, ya, tidak sanggup juga kan di sini nih, teman-teman ya. Nah, kenapa saya bilang tandakan di sini? Anda si kepala merah, teman-teman. Nah, tuh si kepala merah. Nah, si kepala merah. Ini tanda kenaikan. Nanti juga menjadi support lagi di sini. Nah, jadi apa? Jadi tanda kenaikan juga. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi posisi turun dulu. Bagi teman-teman yang mau ngambil, sabar dulu. Karena berdasarkan fundamental juga masih sedikit dari fundamentalnya. Sedikit agak murah dari fundamentalnya berdasarkan PBB. Kalau berdasarkan PR ratio ya cenderung masih mahal. Mahal 180 poin. Sekarang bagi teman-teman yang nyangkut di atas. Kita cek teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau nyangkat, selagi teman-teman posisinya masih di atas harga tengah, 1.300 ke atas, nanti begitu dia turun, teman-teman ya, upayakan. Teman-teman average hasil daripada teman-teman harus di bawah harga tengah. Kalau pingin kejemput aja. Kalau pingin agak cuan dikit, berarti harus di bawah lagi kan? Harus di bawah lagi ya minimal berapa tik lah gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman pas kejemput pas cuan gitu ya. Karena si PGO ini teman-teman ya, harga tengah itu adalah harga yang suka kejemput. Ya, mau dalam posisi apapun dia kejemput harga tengahnya. Jadi kalau di harga ke atas itu dikasih harga bonus teman-teman ya. Makanya 1.300 harga standarnya, harga standar teman-teman take profit.
Karena beberapa kali itu dia di 1.300 kejemput. Jadi kalau teman nyangkut yang ke 1.300, gak usah khawatir, akan ke situ lagi. Nah, kalau teman-teman pengen agak cuan dikit, ya nanti teman tunggu sampai betul-betul dia di bawah, nah teman-teman bisa average. Nah, sekarang bukan waktunya average. Mungkin teman-teman kalau yang nyangkut di atas di sini ya, kemarin contohnya gitu ya. Teman-teman bisa ngambil di sini satu, pertama kali ngambil di sini. Nanti harga teman-teman itu kan saya perkirakan di pertengahan ya. Contoh gini deh, teman-teman ngambil di harga 1825 tuh sebentar ya. Nah, misalkan teman-teman itu punya harga di sinilah, contoh gitu teman, di angka 1705 lah ya. Contoh gitu 1705. Ini dengan average harga yang sama, atau kalau average harus dengan nominal yang sama, atau kalau teman-teman masuk 10 juta ya masuk juga ke yang keduanya 10 juta. Berarti kan teman-teman sudah punya 20 juta. Nanti average yang kedua itu 20 juta lagi ya. Nah, perkiraan saya itu seperti ini ya. Contohnya teman-teman tadi masuk di 1705 ya. Terus nanti ngambil lagi ketika MA10, ini baru ngambil pertama ya, MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Saya perkirakan di angka 1375 lah teman-teman ngambil di sini ya, di MA10 kan menuju ke atas kan. Di angka-angka sinilah teman-teman, di angka 13 berapa nih? Ini baru contoh aja ya, 1375 lah ya. 1375 ya perkiraan saya gitu kan. Berarti ditambahin ini dengan nominal yang sama ya. Nanti kan dibagi dua aja teman-teman. Average teman-teman itu di angka 1540 ya, 1540. Berarti 1540 itu di area sini kan. Nah, kan harga situ ya 1540. Mana 1540? Nah, 1540-an lah. Nah, di area sini kan 1535 di sini kan. Nah, kan sudah mulai agak kejemput dikit teman-teman ya. Makanya saya perkirakan itu ketika teman-teman sudah mulai average di harga MA10 di bawah candle menuju ke atas. Nah, perkiraan average teman-teman punya harga tengah-tengah. Tapi ingat dengan nominal yang sama ya. Kalau pingin meningkat istilahnya kejemput aja kan sudah kejemput. Nah, apabila tidak kejemput, nah tunggu dulu nanti teman-teman ya. Kan teman-teman sudah harga di harga berapa sekarang? Di angka 1540 ya. Nah, tiba-tiba teman-teman ini kan belum mencapai MA10 ya. Contohnya MA10-nya berada di sinilah teman-teman ya. Nah, contoh di sinilah. Nah, di sinilah contohnya, baru contoh aja ya. 1070 kan, 1070. Nah, tinggal tambah aja 1070 lagi. 1070 ya. Sama dengan dibagi 2 teman-teman ya. Perkiraan nanti itu di angka 1305. 1305, 13. Perkiraan 1305. Nah, di sini area sini kan. Di area pas banget sini kan. Kalau kita ukur daripada ini kan di bawah 1305 di sini kan. Pas banget harga tengah kan. Ini harga tengahnya di angka 1308 ya, kurang lebih lah ya. 1310 lah. Berarti kan di tengah-tengah sini. Kalau teman-teman average memakai istilahnya MA10-nya teman-teman ya. MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah, biasanya saya itu kalau belum mencapai 20% ataupun ini ARB-nya berapa nih? Arahnya berapa gitu teman? Arahnya contohnya ini 25%. Nah, berarti teman-teman 25%. Berarti saatnya average betul di sini 20%. Nanti ketika turun ukur dulu dari sini 20% lagi teman-teman ya. Bisa dari arah mana aja, sama dari sini juga bisa, teman 20% lagi sini di 20% di sini. Berarti belum saatnya betul di sini. Nah, di area sini betul teman-teman kalau mau average nanti. Tapi dengan catatan MA10 bahkan menuju ke atas ya. Nanti average teman-teman itu diperkirakan itu di sini di angka 1305-an ya. Nah, sudah dihitung ya. Tapi ingat, itu harus teman-teman itu average berdasarkan nominal yang sama. Dan cara average-nya itu MA10. Jadi untuk kejemput aja sudah mulai bagus. Jadi teman-teman cukup dua kali average aja kalau ingin niat kejemput. Nanti kan kalau sudah di harga tengah, teman-teman ya, selain kejemputnya kalau dikasih bonus kan bisa di atas dikit kan, bisa cuan dikit. Maksud saya seperti itu, teman-teman ya. Dia punya siklus itu dari harga tinggi sini ya. Tahun 2023 diturunin tahun 2025 di sini ya. Di up lagi tahun 2020. Berarti 2023 ke 2025 ya 2 tahun berarti ya. Nah, berarti siklusnya segitu teman-teman. Berarti siklusnya sekitar 2 tahunan. Jadi nanti itu tahun ini turun, 2026 bisa naik lagi. Begitu teman-teman.
Nah, itu perkiraan saya teman-teman ya, karena kalau kita average menggunakan MA10 di bawah menuju ke atas, cenderung terencana teman-teman, atau teman-teman punya cara lain ya silahkan aja. Contoh, oke, saya ngambil di atas, teman-teman tinggal ukur aja nanti pas dia putar balik lagi gitu kan. Ketika dia menemukan lagi MA10-nya, seperti gini nih. Nah, teman-teman oke lah nanti saya akan average ketika ketemu lagi MA10 deh gitu. Habis jadi seperti itu gitu kan. Tapi kadang-kadang kita gatel ya. Pinginnya average karena pasti teman-teman pengennya hanya kejemput aja. Ya, pasti pengennya kejemput aja. Udahlah yang penting kejemput aja deh gitu kan. Nah, bagi yang baru ngambil jangan ngambil dulu ya karena sudah memotong MA 200-nya cenderung memang masih 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 ke atas teman-teman. Cuman santai aja lah kalau mau ngambil ya. Kalau teman-teman suka dengan PGO, sekarang pun harganya sudah mulai di bawah tengah ke atas tapi belum ada putar baliknya. Nah, tunggu putar baliknya ya. Oke. Apakah dikasih ke harga murahnya nih? Kemana aja dikasih teman-teman. Yang 700-an kan ya udah. Kalau di kemana aja dikasih, ya oke lah teman-teman jangan ke 700 dan dikit aja di sini nih. Di angka 780 800 aja. Teman-teman bisa ngambil angka situ aja udah. Ya, oke teman-teman seperti itu ya. Nanti teman harus bisa menik. Ini bagus teman-teman, cenderung emiten ini cenderung langsung di up temannya turun kalau mau turun beneran teman-teman ya. Kalau mau up langsung teman, maka dia turun ketika sideways pun masih dikasih kenaikan sama penurunannya bagus ya. Ya teman-teman ngambil aja DMA 10-nya udah. Ketika teman-teman ngambil DMA 10 perhatikan di sini kan ada kenaikan. Teman-teman kalau ngambil di angka 1380 kan bisa cek profit 1.500 ke 1.400 teman-teman. Lumayan kan? Baik mau pemodal besar mah kan yang ngambil 3,8 miliar, teman juga untung 10 tik atau enggak untung 5 tik aja teman-teman ya dari 3 miliar. Ketahuan kan berapa teman-teman ya. Makanya tunggu dulu sampai betul-betul MA10 bahkan menuju ke atas. Oke, teman-teman seperti itu ya. Kayak ini tanda penuh setiap tanda harga terendah terus dilewatin teman-teman. Itu yang menjadikan dia itu downtrend ya. Apalagi sekarang sudah melewati MA 200. Oke. WIRG sekarang. WIRG sering dibahas ya bro ya. Baru kemarin WIRG. Sekarang belum di quest tanggal dulu di sini. Target gap nanti ke depan sekarang. Saya ganti deh. Sekarang kan sudah mulai tinggi teman-teman ya. Kita akan kasih tarikan sementara di sini. Ini untuk kenaikan sementara selalu saya ngasih tanda aja bahwa emiten ini sudah dibahas teman-teman. Udah sampai santai aja lah teman-teman ya. Dari bawah dulu nih, dari dunia populer ya. WIRG terima kasih sama-sama bro ya. WRG bantuin ya, iya. Kalau WRG hampir tiap minggu dibahas ya teman-teman ya. Bahkan seminggu bisa 2 kali. Mister Iping ya, Mister Iping. WIRG lagi, nuhun sabangsulnya. WIRG MLPL katanya. Oke, MLPL ya. Saya taruh dulu MLPL-nya ya. MLPL udah masuk MLPL teman-teman nih. MLPL udah masuk nih. Tuh udah masuk ya, tinggal dibahas aja ya. Oke, teman-teman sekarang kita bahas untuk WIRG dulu ya. WIRG udah dikasih tanda love semua kan. Ini udah berapa menit teman-teman nih? Baru sebentar ya. WIRG nembus MA 200 tidak mau break lagi teman-teman, malah ngasih tanda kenaikan lagi nggak apa-apa. Yang penting dia sudah berusaha untuk ngeberikan. Cenderung ditahan di MA 200-nya, ada candle agak panjang dikit nih ya. Jangan dilewatin ya candle panjang ini ya. Kalau dilewatin cenderung bahaya dan bisa ke bawah lagi, bahkan bisa turun ke supportnya lagi gitu ya. Tapi selama dia masih ditahan di MA 10-nya di angka 110 masih posisi bagus ya. Kenapa? Karena masih ditahan satu candle dengan panjangnya ini satu tiknya dan di sini MA 210-nya MA 10-nya ya sebagai supportnya MA 10. Ini sekarang MA 10 sudah mulai di bawah candle dan sudah menuju ke atas dan sudah mulai mau menembus MA 20 ya. Nah, MA 20 pun cenderung kemarin itu kan menembus MA 200 ya. Ini sebenarnya kalau saja teori sebenarnya harus 50-50 kan di sini kan dijebol akhirnya dijebol tapi dibalikin lagi. Nah, dia belum stabil di sini teman-teman walaupun MA 10 di bawah candle. Kenapa? Karena belum bisa ngebreak area tanda kenaikan yang saya bikin di sini kan. Nah, saya level sini nih. Nah, ketika dia sudah ngebreak satu nah baru dikatakan ini sudah mulai bisa melewati MA 10 melewati garis MA 20 dan sedikit mungkin sudah menyentuh MA
200-nya kembali gitu kan. Jadi menjadikan MACD ini akan uptrend kembali. Karena di sini kan support di area sini aja kan support teman-teman. Area sini kan. Di sini berarti supportnya. Support panjang di sini juga sama lagi turun dulu kemarin kan. Harga terendah nih dilewatin harga terendahnya. Dilewatin juga lewatin. Nah, nih kalau terjadi dilewatin lagi teman-teman ya akan terjadi penurunan ke level sini 94. Makanya ini jangan dijebol nih. 102 dijebol, waspadalah. 94 menanti kembali teman-teman ya. Tapi sekarang sudah berjalan di MA 200-nya dan cenderung MA 200 masih menuju ke atas, tinggal butuh dorongan aja untuk melewati tanda kenaikan. Saya di sini tidak punya tanda kenaikan, maka di sini aja tanda kenaikan ya 139. Berarti berdasarkan eh, historisnya dia punya candle panjang. Nah, saya pikir candle panjang lah nanti mungkin yang akan menembus ini. Mudah-mudahan ya. Ingat teman-teman ya, suatu sejarah itu akan bahkan candle pun akan mengikuti sejarah. Perhatikan candle panjangnya, maka dia akan juga ikutan candle panjang. Untuk nge-breaknya itu pakai candle panjang teman-teman ya. Nih, sini. Ketika dia turun, ya sini saya turun, berikan ada sini nih diberikan turun lagi ya. Jebol lagi supportnya, break lagi kan candle panjang. Naik dikit, turun lagi, break lagi kan candle panjang, turun lagi, break lagi candle panjang. Berarti dia punya sejarah. Bahkan ketika turun pakai candle panjang gitu kan. Cuman posisinya kan kemarin itu lagi posisi sama semua juga akan menuju ke atas sudah tidak terjadi ya. Karena tidak menuju ke atas gitu kan. Bahkan si kandang panjang pun dilewati. Maka setiap kandang panjang dilewati waspadalah. Ini harus waspada walaupun hanya kecil pada teman ya, paling berapa persen gitu kan. Tapi dia sudah mulai istilahnya diberikan. Saya jangan lewat sini aja nih. Jadi dia kalau pengen up harus ditahan satu tick ya maksimal satu tick. Ada berapa nih supportnya? 102 berarti dia sedikit ya 104 atau enggak 105 aja di situlah teman-teman dia harus nahan di situ kalau tidak ditahan atau pas banget cenderung turun kembali ke bawah bisa sampai ke tanda penurunan dilewatin bisa ke supportnya kembali mana support dijebol kembali maka akan terjadi ke bawah lagi tapi kalau masih ditahan di satu ticknya teman-teman di angka 81 cenderung dia akan up untuk tanda kenaikan sementaranya sementara mudah-mudahan sih si AMA2 bertahan ya pungutan sekarang ya pungutan ya. Ini si LG sudah mulai masuk nih tanggal 14 teman-teman. LG sudah mulai masuk ya. Terus di Porennya ada siapa nih? Ada si NI ya. Cenderung tidak populer sih teman-teman untuk bandar lokalnya. Bandar Porennya tidak populer ya. Malah yang populer pada keluar ya. Domestiknya doang teman-teman ya yang sudah mulai bagus walaupun di sini ada pembuangan ya, terdeteksi ada pembuangan daripada bandar lokalnya. Tetapi di sini cenderung di bagian daripada bandar luar itu si LG sudah mulai masuk. ZP juga sudah mulai masuk, YB juga sudah mulai masuk. Di kalangan foreign betul ada yang ngambil, cuman ini bukan broker-broker familiar yang suka memaaf harga ya. Kan cenderung kalau broker-broker foreign yang mengatakan ada AK, ada CC, BK, YU gitu, malah pada keluar ya. Tapi mudah-mudahan besok ketika mereka sudah keluar, mudah-mudahan bisa masuk lagi, bisa ngebreak lagi ya area 118 ya. Mudah-mudahan dipermainkan lagi lah teman-teman. Dia cenderung punya sejarah saya dua ya. Berapa bukit ya? Satu bukit, dua bukit, tiga bukit. Lombanya satu bukit jaraknya April ini di up kembali itu Mei di bawah gambar bulan Juni di up kembali bulan Julinya diturunin Julinya baru diangkat ya berarti dari mulai bulan April Mei Juni teman-teman di hampir 3 bulanan ya teman-teman nah dia punya sejarah gini teman-teman ya ketika di bawah kanan ataupun di atas tapi kalau sudah ngebreak area MA 200 cenderung bagus makanya sudah ngebreak lagi kan MA 200 nya bahkan supportnya tidak dilewati cenderung bagus teman-teman harusnya sih up teman harusnya up nih gitu kan pinginnya cuman di sini kan bandarnya belum mendukung nih teman-teman ya belum ada pengambilan yang besar yang bagus ini smart money-nya nih teman-teman ya jadi walaupun bandar lokal tidak masuk ternyata smart money terlihat jelas di sini kalau kita gedein itu terlihat jelas bahwa smart money itu masih tipis-tipis gitu teman-teman cuman tipis-tipis dibandingkan dengan waktu di sini kan tebal-tebal ya mungkin nanti akan kenaikan sementara nggak apa-apa lah kenaikan sementara bisa ke level sinilah teman 139 mudah atau enggak sini nih di angka 122 cuma di sini saya tidak punya tanda-tanda kenaikan ya udah biarin aja sampai level sini 14 138 ya mudah-mudahan sampai situ ya dengan shadow pun nggak jadi masalah yang penting tersampai ke situ tapi lumayan kan teman-teman 138 itu oke teman-teman seperti itu ya untuk YRG masih ada ragu-ragunya untuk bisa ngebreak dulu area 11 berarti 120 lah teman-teman ya 120 diam saya pikir sudah mulai bagus
Nanti targetnya jangan jauh-jauh dulu ya 1392 karena harusnya ke sini harusnya nih. Ya harus bisa ngebreak area 168 lagi kalau pingin up. Nah, dengan catatan ketika dia ngebreak koreksi dulu untuk menguatkan dulu koreksi itu teman-teman ya. Nanti kalau dia pas koreksi terjadi lagi kenaikan, nah itu sudah bikin support yang kedua. Ini support pertamanya nanti di sini ketika naik tinggi ada support lagi. Nah, itulah yang akan menjadi support untuk menguatkan apakah dia sudah teruji untuk melakukan kenaikan yang lebih tinggi lagi atau malahan cenderung hanya kenaikan sementara. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk WRG bagus, Smart Money sudah berkumpul dengan baik, bandar foreign sudah mulai ada walaupun tidak terkenal gitu bandar foreignnya dan bandar lokal cenderung keluar, tetapi LG sudah mulai masuk. Nah, bagian daripada bandar luar ya. Mora sekarang teman-teman ya. Mora, titip Mora katanya dari Deren Sunda Pak. Bismillah, bebas bahas Mora untuk harga wajarnya. Oh, pengen harga wajar. Dan kalau mau ente di harga baiknya, terima kasih. Semoga sehat selalu, amin, dan terus menebar kebermanfaatan, amin. Ya, makasih ya, bro, atas doanya ya. Mudah-mudahan menjadi nilai manfaat ya. Dari Rosida Alpalini 1975. Berarti sis ya, sis Rosida. Dari sis Rosida, BMTR langsung caw. Punten, PT 34 BMTR langsung caw. Oh, BMTR langsung caw ya. Oh, moranya belum ya. Oh, 415 ya. Oh, berarti moranya belum, moranya nggak dibahas. Oh iya, moranya nggak dibahas ya, sorry ya. Hari ini saya bahas ya. Jadi moranya nggak dibahas ya. Hari ini detik ini saya bahas. Nanti saya edit lagi ya. Tunggu sebentar ya, saya edit dulu sebentar. Ya, kita bahas mora teman-teman ya. Lihat pundacat, ini kayaknya udah tinggi banget teman-teman ya. Ngeri saya lihatnya teman-teman ya kalau sudah begini. Ini ngeri teman-teman mora ya. Mora. Saya kalau lihat yang harga begini teman-teman, saya akan ngeliatin aja ya, udahlah saya ketinggalan nggak apa-apa dah gitu kan. Kenapa? Ya udah ngeri banget teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman yang punya harga di bawah enak ya gitu ya. Kan ini arah kunci teman-teman. Arah kunci ini teman-teman tidak bisa dapat barang. Nah teman-teman dapat barang di mana sini? Sini dapat barang. Bahkan pucuk dapat barang nih teman-teman ya. Cuman area sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 teman-teman nggak dapat barang kondisi arah ya. Ketika teman-teman dapat barang di harga atas di sini teman-teman. Itu yang menjadi saya khawatir seperti itu teman-teman ya. 515 milik bandar ya teman-teman. Nggak usah dipikirin lagi ini pasti milik bandar ya. Kita cek Mora di sini teman-teman. Mora ya. Udah betul dia itu masih ada space teman-teman. Bisa ke harga lebih tinggi lagi. Betul teman-teman. Eh gimana teman-teman ya? Saya kalau sudah melihat emiten yang naik seperti ini, kalau punya di bawah mungkin ya asik-asik aja lah. Ingat teman-teman, ini bid dan opernya tipis teman-teman. Bid dan opernya tipis teman-teman ya. Teman-teman pun kalau mau memaaf harga yang seperti ini sebenarnya bisa teman-teman ya. Bisa sebenarnya. Karena bid dan opernya tipis sekali teman-teman. Cuman ya kalau kita yang apa namanya yang megang mau jual ke siapa gitu. Kalau mereka kan punya strategi. Saya bikin tanda penurunan dulu ya, banyakin teman-teman ya. Kenapa ini kayak centang sini aja sampai sini lah teman-teman ya. Saya kalau sudah melihat emiten yang seperti ini teman cenderung suka ya udahlah ini sudah mulai tinggi banget gitu teman-teman ya. Perhatikan untuk jumlah lotnya aja teman-teman ya. 66, 3, 105 paling gedenya teman tuh. Cuma 100, ada 1000 nih teman-teman ya. Satu orang udah pasti bandar ini yang megang teman-teman ya. Mungkin gitu kan kalau retail megang pingin harga 1000 di bawah-bawah gitu kan, nggak mungkin pengen jualan di atas gitu kan. Nah, mungkin ini retail lagi pada jual tapi nggak ada yang menerima ya. Bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Ini kalau jual langsung aja bisa dijual kalau teman-teman ya. Sudah ada yang menampung nih 735 lot gitu ya. Cuman ini kan lihat tipis banget teman-teman. Yang suka saya bilang teman-teman. Emiten yang tipis itu betul gampang dipermain gosok arah gitu ya.
Cuman kalau sudah melihat banding kan teman-teman nggak bakal bisa dapat lagi. Ini kan teman-teman kalau bikin barang nggak bisa dapat teman-teman ya. Ini milik milik bandar teman-teman. Milik bandar. Kenapa 512 di sini? Rasionya. EPS-nya berapa? 11,75. Meningkat sih bagus teman-teman. Nanti kita aja hitung agar wajar ini HW-nya sih masih murah ya deh. Udah 3 teman-teman ya. Saya sudah mulai betul, kalau saya bilang ini betul bisa naik lagi. Cuman saya sendiri teman-teman saya sendiri ya, saya tidak akan ngambil saya bilang emiten yang sudah dari tengah ke atas. Tidak akan ngambil teman-teman ya. Maksudnya mungkin saham-saham ketokohan lah boleh lah. Cuman kalau untuk ingat ya saham ketokohan silahkan aja sih teman-teman. Cuman untuk emiten-emiten yang cenderung istilahnya sudah up begini teman-teman. Bayangin aja teman-teman mana ini. Dia untuk ngambil barang aja itu kan susah ketika lock ARA. Bagaimana teman-teman ngejual barang ketika dia lock ARB? Nah, teman-teman harus tahu dengan hal itu. Bagaimana teman-teman ngambil barang ketika lock ARA? Susah nggak susah kan? Nah, begitupun ketika dia lock ARB. Apalagi bid dan opennya tipis. Saya bilang teman-teman kalau punya 1000 lot nih untuk ngeguyur, nah, habis teman-teman berapa tik ini gampang banget ya. Begitupun mau mengarahkan teman-teman sangat sangat gampang banget ya ketika bid dan opennya tipis. Yang saya khawatirkan itu teman-teman nggak bisa ngejual barangnya itu aja sebenarnya. Kalau untuk kenaikannya silahkan aja teman-teman. Ini masih ada peluang naik lagi, cuman saya khawatir ketika dialog ARA maka akan terjadi lock ARB itu yang suka terjadi teman-teman di market ya. Oke teman-teman ya sementara gitu dulu ya. Saya pikir teman-teman kalau teman-teman mau ngambil ya silahkan aja. Toh bandar lokal pun belum jualan banyak. Tapi bandar foreign sudah jualan banyak teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman terjadi lock ARA mungkin kerjaan si MG nih si MG ngambil. Kalau si MG kan punya strategi teman-teman ya, FS punya strategi, teman-teman kita punya strateginya apa gitu kan. Mau naik ke pucuk juga kalau sudah begini silahkan aja. Sudah ngeri, kalau saya sendiri udah ngeri ya. Ini walaupun ada kesempatan naik lagi, iya ada kesempatan naik lagi. Bahkan MA10, MA20 masih menuju ke atas gitu kan. Nah, yang teman-teman harus waspadai lah ya ketika dia lock ARB. Sedangkan si bandar lokal sudah mulai keluar. Bandar lokal sudah mulai keluar ya. Ada LG, ada SS, bandar lokal sudah keluar. Bandar pokoknya sudah keluar duluan, sudah minggat duluan. Kenapa mereka minggat duluan? Mumpung ada yang makan nih. Langsung dijual dia teman-teman. Beberapa kali ompong kan di sini nih, ompong nih. Kan biasanya kan dia ada sedikit langsung ompong. Kena suspend kan ompong, langsung diompongin lagi pas diarahkan dia kena lagi. Ini tapi tidak kena suspend ya, itu teman-teman. Udah naik padahal 300% tapi tidak kena suspend. Aneh ya. Di sini kena suspend berapa persen? Kenaikan. 100% punya kenaikan kena suspend. Sudah 300% tidak kena suspend. Bagaimana bursa itu kan. Makanya saya bilang aduh ini mah udah agak sedikit susah kalau begini teman-teman ya. Tidak konsisten dengan apa yang dibicarakan gitu kan. Padahal kalau yang terjadi sama emiten yang lain mungkin sudah disuspensi ini. Kalau sebulan teman harus suspensi ini. Naik 100% kembali ya, harusnya sudah cenderung dia kena suspend lagi teman-teman. Harusnya gitu. Paling seperti yang dibiarkan aja. Makanya jangan sampai teman-teman nyakuti harga atas ya. Kan prinsip beli saham itu beli di bawah jual di atas. Jangan kita beli di atas jual di bawah. Itu masing-masing pakai prinsip apa teman-teman? Kan prinsip dasar. Yang saya bilang kan dari dulu prinsip dasar. Beli saham itu di bawah. Yang melakukan pembelian di bawah itu siapa? Lokal, banar lokal, market maker. Dari dulu sampai sekarang perhatikan di sini nih pengambilannya. Di bawah kan. Jual di mana? Di atas. Sekarang lagi jualan di atas. Prinsip dasarnya itu begitu teman-teman. Nah kadang-kadang kita kan sebagai retail tidak tahu teman-teman ya. Kelemahannya retail itu karena kita tidak tahu besok naik atau tidak. Sedangkan bandar sudah tahu nanti diangkat tahun sekian gitu kan. Kalau sekarang jangan dulu di sini nih. Kan dia mau di listing tahun 2022 gitu ya. Diangkat tahun 2025. Butuh 3 tahun dia teman-teman ya. Makanya yang 3 tahun itu mau fundamental bagus nggak kayak gitu pasti diangkat lah ini gitu. Mungkin nggak ditaruh terus gitu kan. Tapi kan retail sayang banget baru kemarin gitu kan. Ih sekarang udah naik tinggi banget katanya. Saya punya di harga
400 sekarang bisa di angka 6.000 katanya. Fundamental mana teman-teman yang mengangkat harga saham seperti ini? Ada nggak fundamental seperti ini? Ya begitulah teman-teman ya. Maka kalau di saham itu kalau sudah menemukan istilahnya harta yang tersembunyi atau harta karun, ya yang seperti inilah harta karunnya. Hanya orang-orang beruntung aja yang tahu. Ada yang tahu nggak teman-teman Mora ini akan jawab seperti nggak ada yang tahu teman-teman, hanya bandar aja yang tahu. Sideways aja teman-teman. Nah, tapi kita harus belajar dari emiten seperti ini. Kadang-kadang kita pinginnya ke harga tinggi, tapi ketika turun dikit, bukannya teman-teman tambah bersabar, kita malahan turun mulu, katanya gitu kan. Kapan naiknya? Karena nggak sabar ya. Bagi teman-teman yang sabar nunggu 3 tahun, maka hasilnya seperti ini. Makanya berbahagialah orang-orang yang sabar, gitu, teman-teman. Karena dengan kesabaran pun akan memperolehkan hasil. Begitupun dengan orang-orang yang bersyukur. Dia dapat sedikit, bersyukur asal lumayan dapat segini gitu kan. Mungut pun nggak bisa ada gitu, mungut segerian gitu kan. Pengen teman-teman. Ya, kalau teman-teman bersyukur mah enak kan. Udah dapat 2%, 3% udah. Atau modalnya 1 miliar gitu kan. Karena kita berasa kecil, modalnya kecil. Itu aja sebenarnya. Perbandingannya begitu. Kenapa kita merasa kurang? Karena modal kita kecil. Kalau modal kita besar, 1 tik, 2 tik aja. Teman-teman sudah bisa menjajani minimal 3 keluarga lah gitu kan. Kalau modal kita besar dengan keuntungan 1-2%. Kasih makan buat fakir miskin juga enak teman-teman. Dengan 1 atau 2% aja gitu. Kalau kita modalnya banyak. Begitu ya. Nah, begitulah teman-teman ya. Di bursa itu kadang-kadang tidak disangka-sangka ya naik teman-teman. Kemarin kan yang booming sama-sama FCA naik, pada beli sama-sama FCA. Sama-sama akselerasi pada naik, pada beli ya. Nah sekarang kan bagian turunnya. Kenapa? Karena di pom-pomnya sudah teman-teman, tinggal dijualnya teman-teman ya. Begitulah teman-teman ya. Oke, Mora sudah RAM sekarang. Kalau RAM ini milik ketokohan juga ya RAM itu ya. Kalau nggak Haji Isam ya, RAM itu ya. Apa RAM itu? Oh ini milik Mr. HH ya. Mr. HH. Mr. HH teman-teman. RAM kebetulan ini lagi dibuka ya. Jadi RAM ini adalah milik ketokohan teman-teman ya. Nah kalau milik ketokohan mah enak, teman. Gak usah ngitungin harga wajar lah teman-teman. Jadi up kembali kok, tenang aja teman-teman. Sekarang lagi turun dulu ya. Perhatikan EMA 200-nya teman-teman ya. Si RAM ini satu, sini teman-teman. Di atasnya satu, baru satu teman-teman. Udah lama banyak yang dihapus teman-teman. Itu tanda penurunan sudah mulai dihapus lagi. Saya bikin tanda kenaikan. Nah, sini tanda kenaikannya. Di situ ada si kepala merah kecil teman-teman. Ketika MA 200 berada di atas, ketika MA 20 masih di atas, MA 10 masih di atas ataupun di dalam candle masih ada potensi penurunan. Terlebih lagi sekarang baru menembus teman-teman. Sabar dulu untuk mengambil. Saya kasih tanggal dulu di sini. Karena lagi apa? Mereka lagi ada pembuangan dan ini sekarang sudah milik ketokohan teman-teman. Biarkan dia jualan dulu. Biarkan mereka jualan dulu. Kenapa? Karena mereka sudah dapat untung duluan, tinggal sisa barang. Sisa barang dijual berapa aja untung. Biarkan dia menghabiskan barang buru. Siapa yang nerima teman-teman kita itu nggak jadi masalah sih teman-teman. Karena kalau menerima di sini masih aman. Coba cek deh teman-teman RAM posisi di mana ya. Kalau saya sendiri sih sudah sampai sini teman-teman pencapaiannya gitu ya. Ini harga wajar sementara. Nah berarti masih sedikit teman-teman. Santai aja teman-teman. Masih posisi aman kok. Ini emiten yang baru 2003, 24 baru 2 tahun. Berarti hanya tekan sementara. Ini belum bikin satu siklus. Ini satu set naik, turun. Nah, belum satu siklus. Dia sudah dicapai harga termurahnya kembali. Ini murah banget. Teman-teman yang nyangkut di area 347, 350, tenang, itu masih di harga murahnya. Teman-teman yang ngambil di angka 285, tenang, masih di harga termurahnya. Bagi baru yang mau ngambil, tenang, teman-teman masih di harga paling murah. Ya, karena paling murah di bawah, teman-teman ya. Selama 10 tahun di bawah. Ini santai aja, karena teman-teman pun masih posisi di harga murahnya.
Bahkan level sini pun masih harga murah. 370, 350 kan masih murah di sini, teman-teman. Nah, 340 masih murah. Jadi teman-teman santai aja dulu mau ngambil barang, sabar dulu, lagi posisi turun. Kenapa posisi perhatikan di sini? Step by step 1, step 2, step 3. Pas step 3 ada koreksi MA 200 kan masih menuju ke bawah, masih ada potensi penurunan. Dijebol lah, terjebol lah kali jebol akhirnya kan di sini juga hampir dijebol. Dikit lagi dijebol nih. Dua. Nah, bila dia mau up pasti dia tidak akan melebihi tanda penurunan ataupun naik. Sih lihat nih, nanti di sini teman-teman. Bila dia akan naik teman ke harga level yang lebih tinggi, maka dia tidak akan bisa melewati area support ini nih, 236. Cenderung dipantulin dikit, disisain dikit. Bisa di angka 23, kan 236 bisa di angka 238 ataupun nanti 2340-an lah ya, sama-sama gitu ya, antara 238 sampai 40. Bila mana ditahan di angka situ, tidak nembus, dia akan melanjutkan kenaikan kembali. Tetapi kalau sudah nembus, waspadalah, sudah menunggu teman-teman. Shadow-shadow seperti ini kalau orang lain suka jadi support kan, nah silahkan aja teman-teman kalau mau sampai support sini gitu kan. Kalau saya jadi batangannya aja lah, dari bodinya aja teman-teman. Kenapa saya tidak melakukan seperti itu? Biarin aja teman-teman itu mah ya. Nah, perhatikan bandar lokal lagi si orang lagi jualan dulu. Makanya kalau dia ditahan teman-teman tidak sampai jebol atau pas banget, minimal satu tick aja ditahan dari tanda kenaikannya. Ya cenderung dia sideways nggak jadi masalah. Maka dia akan up kembali. Tetapi kalau sudah mulai jebol, waspadalah. Dia bisa turun ke lebih murah lagi teman-teman. Oke, untuk RAM seperti itu dulu ya. Ini masih milik fundamental teman-teman. Ini baru kemarin sore baru setengah siklus ya. Jadi buku satu siklus. Nanti kalau sudah naik teman-teman dia ke level berapa gitu ya maksimalnya. Kalau sudah naik kenapa contohnya ke level harga tengah ya udah nanti di harga tengahnya atau di harga bawahnya teman targetnya. Kalau sekarang kan masih riak-riak aja di harga murah. Jadi target itu harga murah dulu teman-teman. Di angka 347. 347 apa harus kejemput? Iya. Karena beberapa kali dia menyentuh 34 atau harga murah. Cenderung dia masih dari tahun 2025 ini bulan ini nih dia cenderung masih bermain di angka harga murah sama harga tengah. Sorry, harga termurahnya sama harga murah. Ya, untuk si RAM teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau ngambil sabar aja dulu, jangan ngambil dulu teman-teman ya. RAM. Itu mah RAM. RAM. Nah, seperti itu ya. Ini berarti bawaan teman ya. Ya, teman-teman, seperti itu ya untuk RAM, sabar dulu untuk ngambil. Smart Mandu sudah berkumpul dengan baik, cuma si bandar lokal sama si lagi jual. Lebih baik sabar dulu. Tunggu MA 10 di bawah kanan menuju ke atas, mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke MA 200 saja. Bahwa MA 200 bisa mencapai target ke angka 29 dan dia harus break dulu area 2328 ya. Nah, saya tidak punya tanda kenaikan kan. Saya 238. Berarti dia harus kalau dia sudah bertahan di MA 200-nya dan MA yang penting sebenarnya MA 200-nya teman-teman. Bila mana MA 200 sudah mulai menghadap ke depan dan sedikit ke atas, udah teman-teman di situ aja. Cenderung di up ke harga lebih tingginya akan terjadi. Karena kan dia lagi melakukan yang namanya manuver motor di sini kan. Coba ditahan di sini untuk membelokkan MA 200-nya. Kalau menurut saya berdasarkan MA, saya kan suka dengan MA teman-teman ya. Jadi teori MA mengatakan demikian gitu kan. Kalau teman-teman punya teori lain ya silahkan kembangkan. Kalau teori MA yang saya miliki teman-teman ya, ketika MA 200 masih menuju ke bawah, setinggi apapun dia teman-teman melompat akan dibawa ke bawah kembali. Tetapi kalau dia sudah mulai menghadap ke atas teman-teman ya, walaupun dia turun tapi masih menghadap ke atas MA 200-nya, masih ada potensi kenaikan. Begitu teori MA 200-nya. Nah, makanya ngambillah ketika MA 10 bahkan kalau teman-teman mengambil di MA 10 bahkan teman-teman bisa melakukan jarak dekat, jarak tengah ataupun jarak jauh pula, memulainya dari MA 10 dulu ya. Mau di up kan mau enggak teman-teman ya. Bahkan support pun dimulai daripada MA 10-nya. Itulah teman teori MA 10. Oke, teman-teman ya, sebentar ya. Untuk sementara seperti itu. Jadi kalau ada kenaikan atau sampai break dulu nih, teman-teman tunggu dulu ya, break dulu ya. Nanti kalau sudah mulai break, kelihatan jelas MA 10-nya menghadap ke atas, targetnya jangan jauh-jauh. MA 200 dulu. Ketika di break, nah, lihat tuh MA 200-nya. Kalau sudah menghadap ke depan, sedikit ke atas, dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi karena potensi dia kenaikan lebih tinggi akan terjadi. Kenapa? Sekarang harga di murahnya dan dia belum bikin siklus, teman-teman ya.
Oke, teman-teman, khususnya kalau ini dibikin banyak siklusnya ya dari tahun 2022 gitu kan, atau tahun 2020. Nah, ini siklusnya di sini. Ini kan baru kemarin sore. Artinya lagi sideways panjang aja, teman-teman. Sideways panjang ya antara harga termurah sama harga murah. Oke, teman-teman, yang bisa saya sampaikan sementara itu dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Dari saya, cukupan sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Selamat weekend dan ciao.